UIN Sunan Gunung Jati Bandung menjadi universitas terbaik di antara perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia menurut Webometric. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Program studi yang berdiri pada tahun 1995 ini telah menetapkan development dan empowerment sebagai pijakan program studi pengembangan masyarakat Islam. Orientasi kebaikan dan kemandirian masyarakat adalah inspirasi yang diusung oleh jurusan pengembangan masyarakat Islam. Program studi pengembangan masyarakat Islam mengembangkan ilmu community development dengan pendekatan istinbat, iktibas, dan istiqro. Program studi ini tidak menganut dikotomi ilmu agama ilmu umum, melainkan memandang ilmu-ilmu tersebut sebagai suatu entitas yang integrate dan integral. Program studi pengembangan masyarakat Islam memusatkan kajiannya pada dakwah bi'ahsan amal berupa tamkin. Visi jurusan pengembangan masyarakat Islam adalah menjadi program studi yang unggul dan inovatif dalam bidang tamkin pada tahun 2025 di Asia Tenggara. Sedangkan misinya adalah melakukan studi-studi baru tentang community development, baik sebagai ilmu maupun sebagai aktivitas manusia, untuk merumuskan konsep-konsep baru pada bidang community development. Melakukan studi atau riset tentang community development untuk menemukan relevansi dan nilai daya guna fungsional community development, dan menyiapkan tenaga sarjana profesional dalam bidang community development untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pengembangan masyarakat dan kelembagaan Islam. Program studi pengembangan masyarakat Islam menjadi program studi unggul dalam pelaksanaan KKN di lingkup UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berbasis sistem pemberdayaan masyarakat atau Sisdamas. Ahli dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sanitasi lingkungan, bank sampah, desa binaan, dan biogas pendampingan masyarakat dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan kompetitif dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Profil utama lulusan program studi yang sudah terakreditasi A ini adalah sebagai praktisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, juga dapat bekerja di lingkungan departemen-departemen pemerintah yang melaksanakan pembangunan dengan pendekatan community development. Program studi pengembangan masyarakat Islam mencoba mencetak sarjana dakwah pengembangan masyarakat yang beriman, modern, dan mampu bersaing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Reza Syamsul. Kali ini akan ada pemateri 2 dari jurusan pengembangan masyarakat Islam yang akan membawakan materi tentang kepemian atau pengembangan masyarakat Islam. Tetapi ya lebih tepatnya kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan secara umum, secara mendalam. Ingin nanya ini, menurut kalian nih berdua, masyarakat itu apa sih? Mungkin boleh dari Sinta dulu deh. Masyarakat itu sendiri tentu sangat luas sekali, tetapi secara singkat masyarakat itu terbentuk dari hasil interaksi antar individu yang terus-menerus, sehingga terjadi suatu kesatuan yang sifatnya dinamis atau selalu berubah. Dan dalam kehidupan bermasyarakat itu selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling mempengaruhi, artinya saling terikat. Penggunaan istilah masyarakat inilah dapat menggambarkan bahwa sebenarnya hakikat manusia itu selalu senantiasa ingin hidup bersama, atau manusia itu seperti yang biasa kita dengar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu bergantung kepada orang lain. Nah, seperti itu sih masyarakat secara singkatnya, Zak. Nah, tapi kalau menurut Sania, kan tadi udah nih dijelasin masyarakat menurut Cinta dan dia itu mungkin ya pengertian umumnya. Kalau menurut Sania ini masyarakat yang
sejahtera atau berdaya mungkin ya. Itu yang bagaimana gitu. Oke, makasih Reza Syamsul. Kalau menurut saya masyarakat yang sejahtera itu yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesehatan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Ya mungkin menurut saya itu sih masyarakat sejahtera. Tapi kalau kalian berdua nih disuruh milih mau ngembangin atau bikin masyarakat itu berdaya, kan karena katanya di pengembangan masyarakat Islam itu ada 3 ya koalnya atau kuncinya: ekonomi, manusia, dan alam. Nah, kalau kalian disuruh milih, ngembanginnya mau lewat mana? Ekonomi kah, manusia, atau alam? Mungkin dari Sania dulu deh. Kalau saya pribadi mending ke ekonomi sih. Dijelasin? Oke, nah mungkin nanti dijelasin ya. Tapi kalau buat Sinta gimana sih? Kalau menurut Sinta justru lebih ke sumber daya manusianya dulu. Kenapa Sinta ngambil manusia tadi? Gini, sumber daya manusia atau manusia itu sendiri adalah aspek paling fundamental atau yang paling mendasar dalam sebuah pemberdayaan. Nih, kalau misalkan sumber daya alamnya melimpah, ada peluang untuk ekonomi, manusianya lemah atau manusianya tidak bisa memanfaatkan itu, kan bisa amburadul juga atau bisa nggak bisa berguna bagi kehidupan masyarakat, nggak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, ekonomi masyarakat. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu adalah aspek yang paling fundamental untuk bisa mewujudkan masyarakat sejahtera, karena masyarakat sejahtera kan merupakan kondisi ideal bagi setiap warga negara dan tentu sangat kita impi-impikan, sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu supaya dapat tercapai. Ada nggak sih faktor utama yang dijadiin pilihan itu? Contoh ekonomi, apa sih faktor utamanya, Sania? Oke, kita langsung ke Sania aja ya. Kenapa? Karena itu kan yang seperti tadi saya bilang, harus dilakukan melalui perubahan struktural, ekonomi struktural. Nah, apa sih perubahan struktural yang dimaksud itu? Adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat. Nah, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandirian, dan langkah-langkah proses perubahan struktur itu ada beberapa yang meliputi. Nah, yang pertama itu pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya. Nah, yang kedua itu penguatan kelembagaan, yang ketiga penguasaan teknologi, dan yang keempat pemberdayaan sumber manusia. Ya, semoga dari podcast ini program-program pemerintah atau LSM dan sebagainya, lembaga yang di non-profit, ya nggak cuma ngadain program doang, ngambilin duit doang, tapi bisa sustainable dan bisa berdampak sama yang lain, nggak cuma buang duit doang gitu. Nanti ujung-ujungnya ada di KPK takutnya. Oke, mungkin segitu aja sih podcast kali ini. Makasih juga buat Sinta dan Sania yang udah nyempetin waktunya, dan saya Reza Syamsul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Yami, alumni PMI Angkatan 2014. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam merupakan salah satu program studi yang unggulan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendapatkan akreditasi A dan mencetak lulusan yang unggul di bidang pengembangan masyarakat dalam ruang lingkup pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan manusia. Jadi buat teman-teman yang mau masuk jurusan pengembangan masyarakat Islam, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja bergabung dengan